Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Jujur, saya super antusias bahas topik ini, karena kita bakal ngomongin sesuatu yang ibaratnya tuh urat nadinya operasional pemerintah. Yap, kita akan bedah pengantar manajemen rantai pasok, khususnya bagian kedua. Fokus kita, gimana sih konsep bisnis strategis ini nempel dan nyambung langsung sama pengadaan barang dan jasa pemerintah, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan PBJP. Jadi, mari kita selami bareng-bareng gimana sistem ini dipakai buat mendongkrak performa pelayanan publik kita. Tapi sebelum kita mulai, coba deh pikirin satu pertanyaan pemantik ini. Apakah semua kebutuhan instansi pemerintah itu diproses pakai cara dan rantai pasok yang sama? Coba bayangin ya. Hari ini instansi Anda mungkin cuma butuh beli beberapa rim kertas atau ballpoint buat di kantor. Tapi besoknya, instansi yang sama harus bikin rencana pembangunan gedung sekolah bertingkat. Atau harus ngebut ngirim tenda darurat dan makanan ke lokasi gempa bumi dalam hitungan jam. Pertanyaannya, masuk akal nggak kalau tiga hal yang super beda ini diurus pakai cara yang persis sama? Pastinya enggak kan? Nah, buat ngejawab gimana bedanya, ini peta jalan kita hari ini. Pertama kita bahas beragam kebutuhan, beragam solusi. Terus masuk ke 3 tingkat rantai pasok, dilanjut siklus MRP dan PBJP. Keempat, kita bongkar 3 aliran utamanya, dan ditutup dengan tujuan akhir kita, value for money. Singkat, padat, dan pastinya aplikatif. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, beragam kebutuhan, beragam solusi. Kayak yang udah kita singgung tadi, pemerintah itu nanganin operasional yang bedanya ibarat bumi sama langit. Kalau kita kategorikan, gampangnya ada 3 macam. Pertama, kegiatan rutin. Ini tuh kegiatan operasional yang jalan terus, berkelanjutan, kayak beli alat tulis kantor. Kedua, kegiatan proyek. Nah, beda sama yang rutin, proyek ini punya garis start dan finish yang jelas buat nyampe satu tujuan spesifik, misalnya ngebangun gedung SMP baru. Dan yang ketiga, ini yang paling menantang, kegiatan tanggap darurat. Ini situasi force major, bener-bener nggak terduga, kayak ngurusin logistik bencana alam. Karena sifat kegiatannya ada udah beda banget, otomatis rantai pasoknya ya nggak bisa disamaratain. Masuk ke bagian kedua, 3 tingkat rantai pasok. Kita lihat berdasarkan seberapa kompleks sih jaringannya. Jadi jenis kegiatan tadi tuh secara langsung nentuin seberapa ribet rantai pasok yang kita butuhin. Kita bandingin 2 yang paling dasar dulu deh. Ada rantai pasok pendek, ini simpel banget. Prosesnya cuma dari penyedia langsung ke instansi pemerintah. Titik. Contohnya ya beli ATK tadi yang pakai kan cuma orang-orang di dalam kantor itu sendiri. Di sisi lain ada rantai pasok panjang. Nah, di sini perjalanannya lumayan jauh. Dari penyedia masuk dulu ke proses internal organisasi, didistribusiin, sampai akhirnya diserah terimain dan dinikmati sama masyarakat luas. Contoh paling pas ya pembangunan sekolah yang nanti dipakai sama murid-murid, atau bantuan logistik buat korban bencana alam. Tapi tunggu dulu, selain yang pendek dan panjang, ada satu level lagi yang jaringannya jauh lebih luas. Rantai pasok kompleks. Ini udah beda liga. Dia nggak cuma ngelibatin penyedia biasa, tapi bisa narik pelanggan eksternal. Bisa melibatkan pinjaman atau hibah luar negeri, masuknya investor, lembaga riset, sampai skema KPBU alias kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Intinya, makin banyak pihak yang ikut campur, bakal makin kompleks juga jaringannya. Lanjut ke bagian ketiga, siklus manajemen rantai pasok dan posisinya di PBJP. Sekarang kita udah kebayangkan bentuk-bentuk rantainya, terus gimana sih mesin ini beroperasi di lapangan? Nah, manajemen rantai pasok itu punya 4 siklus universal yang ternyata kalau kita perhatiin, ngepas banget sama tugas PBJP kita sehari-hari. Langkah pertamanya itu plan atau perencanaan. Di sini instansi nentuin apa aja kebutuhannya, nyusun Renstra, RKA, sampai RUP. Lanjut ke source atau pengadaan. Tahap ini murni soal eksekusi cari penyedia, milih siapa yang menang, tanda tangan kontrak, sampai urusan bayar-membayar. Terus yang ketiga make atau produksi. Ini proses ngerubah barang atau jasa itu sendiri, entah pakai penyedia atau swakloala, dan pastinya sambil ngejaga kualitasnya. Terakhir deliver atau pengiriman. Ini momen mendistribusikan hasilnya ke masyarakat yang dikunci pakai satu prosedur administrasi super penting, ya berita acara serah terima atau BAST. Kita masuk ke bagian keempat. 3 aliran utama. Ini nih yang bikin sistemnya benar-benar hidup. Paham siklusnya aja sebenarnya belum cukup. Kenapa? Karena di dalam tiap rantai pasok, mau yang pendek, panjang, ataupun yang kompleks, selalu ada 3 aliran utama yang terus bergerak secara dinamis. Pertama, aliran barang dan jasa. Produk fisik atau layanannya ini pasti ngalir ke hilir dari penyedia terus turun sampai ke tangan masyarakat. Kedua, aliran informasi. Mulai dari spek barang, jadwal kirim, sampai pelaporan kinerja.
Nah, informasi ini warawiri bolak-balik dari hulu ke hilir biar koordinasinya nggak putus. Dan yang ketiga tentu saja, aliran keuangan. Ini aliran dana yang bayarin semuanya. Geraknya dari anggaran negara menuju ke hulu alias ke para penyedia. Kalau satu aja dari 3 aliran ini macet, wah bisa dipastikan operasionalnya bakal berantakan. Dan akhirnya, bagian kelima. Ini yang paling esensial. Tujuan akhir, yaitu value for money. Pertanyaannya, buat apa sih kita repot-repot merencanakan ini semua, ngurus kontrak, dan mantau ketiga aliran tadi? Jawabannya ada di sini. Nggak peduli apakah Anda lagi ngurus rantai pendek buat beli spidol whiteboard rapat, atau lagi ngehandle rantai kompleks triliunan rupiah pakai pinjaman luar negeri buat bikin bendungan, tujuan pemerintah itu sama dengan sektor bisnis dalam hal efisiensi. Tapi di pemerintahan tujuannya adalah value for money. Artinya, kita harus dapatin nilai manfaat yang benar-benar maksimal dari setiap rupiah uang rakyat yang dikeluarin. Pengadaan itu harus bijak, bukan cuma soal harga termurah, tapi soal ngasih manfaat yang nyata dan pelayanan paling top buat kepentingan publik. Sebagai penutup sesi kita, saya pengen Anda ingat satu formula simpel ini. Semakin kompleks rantai pasok yang Anda pegang, maka bakal semakin butuh perencanaan yang matang, data yang bisa diandalkan, dan kendali yang super ketat. Nah, sekarang coba deh refleksikan ke diri Anda masing-masing. Di level mana sih tugas pengadaan yang lagi Anda tangani sekarang? Dan yang lebih penting, udahkah Anda nerapin perencanaan dan pengendalian yang pas buat mastiin value for money itu benar-benar nyampe ke masyarakat? Boleh dipikir-pikir dulu ya. Oke, terima kasih banyak udah ikut explainer kali ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.